Selamat pagi semua. Hari ini kita berbicara tentang culture atau yang disebut dengan budaya. Kita tahu bahwa budaya merupakan konsep yang sangat kompleks karena melibatkan unsur-unsur material dan juga non material. Oke, di sini ada beberapa slide yang akan kita bahas yang berbicara khusus tentang budaya. Slide pertama, di sini dijelaskan bahwa culture is one of the most important concept in social science. Jadi budaya merupakan salah satu konsep yang sangat penting di dalam ilmu sosial. Di dalam sosiologi, kebudayaan khususnya mengacu pada social structure dan juga ide-ide yang memberi makna to human social structure, ya, kepada struktur sosial kemanusiaan. Nah, sedangkan society atau masyarakat itu berbeda dengan budaya. Jadi kalau masyarakat mengacu kepada struktur sosial yang menjadi bagian dari dasar-dasar nilai dan ide, ya, jadi yang meletakkan. Jadi kalau society itu berbicara orang-orang, sedangkan culture berbicara tentang struktur ide. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa keduanya walaupun sangat berhubungan, tetapi harus kita pisahkan. Walaupun ya kadang-kadang bahwa konsep antara keduanya ini synonymously to mean all learn of habit the total ways of life of a social group or a group of social heritage. Tapi kadang-kadang bahwa konsep ini seringkali digunakan pada konteks yang sama, yaitu mempelajari tentang habit, ya, tentang kebiasaan, the total ways of life, ya. Cara-cara yang penuh, ya, di dalam kehidupan kelompok masyarakat. Akan tetapi perlu kita ingat, walaupun ini berbeda, tidak semuanya atau tidak selamanya bisa kita pisahkan. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini bisa kita sederhanakan bahwa budaya itu adalah culture come from the Latin word, ya. Jadi budaya ini berasal dari kata colere, ya, ini dari bahasa Latin, culture, ya, colere, yang artinya adalah to build on, yaitu membangun, to cultivate, ya, untuk menumbuhkan, to foster, dan juga untuk menciptakan. Nah, berarti bahwa culture is a set of accepted behavior pattern, values, assumption, and share common experience. Bahwa bagi budaya adalah suatu bagian di mana pola-pola perilaku itu bisa diterima. Begitu juga dengan nilai-nilai, asumsi, dan juga pengalaman yang common share, yang kita share dengan orang lain. Nah, inilah pendefinisian budaya. Jadi culture defines social structure, decision making practice, and communication style. Nah, yang dalam konteks yang lebih luas, budaya di sini bisa didefinisikan sebagai struktur sosial, praktik-praktik di dalam membuat keputusan, dan juga style berkomunikasi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini masih berbicara tentang makna budaya. Jadi culture refer to the belief, values, behavior, and material object that together form a people's way of life. Jadi budaya merujuk pada kepercayaan, nilai, perilaku, dan juga objek-objek material yang bersama-sama membentuk cara orang-orang untuk hidup. Nah, budaya juga menunjukkan di sini bagaimana kita melihat dunia di sekeliling kita. Jadi
budaya itu bukan hanya berbentuk simbol, ya, berbentuk fisik, tetapi juga cara kita melihat dunia itu juga bagian dari budaya. Karena tentunya cara orang berpikir, cara orang membaca lingkungan ini tidak lepas dari konstruksi sosial di mana dia lahir, di mana dia tumbuh. Misalkan bagaimana orang Indonesia dengan orang Arab kalau kita bandingkan, ya, di dalam melihat dunia, di dalam melihat perspektif lingkungan misalkan, pasti mereka memiliki pandangan yang berbeda karena kita lahir dari lingkungan dan cara berpikir yang berbeda, ya, bagaimana masyarakat lingkungan kita mendidik kita. Nah, budaya juga termasuk, ya, bagian dari tradisi yang kita wariskan, ya, dan juga kita warisi dari nenek moyang kita. Jadi budaya itu adalah sesuatu yang kita diwariskan oleh nenek moyang kita dan juga kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Oke, ini masih bicara tentang definisi budaya. Jadi culture, totality of our shared language, knowledge, material, object, and behavior. Jadi secara totalitas itu adalah sharing bahasa, pengetahuan, material, objek, dan perilaku. Nah, kita perlu mendalami lebih jauh. Sebenarnya budaya ini punya ciri khas tertentu. Ya, misalkan dikatakan di sini bahwa culture is a unique possession of man. Ya. Jadi budaya adalah sesuatu yang unik, ya, yang dimiliki oleh manusia. Setiap manusia is born into society is the same as saying that every man is born into a culture. Jadi setiap manusia yang lahir di masyarakat itu bisa kita katakan bahwa manusia itu adalah lahir dalam sebuah kebudayaan, ya, karena masyarakat itu melahirkan kebudayaan. Nah, bisa juga kita katakan di sini bahwa every man can be regarded as a representative of this culture. Jadi setiap manusia bisa dikatakan sebagai perwakilan dari budaya mereka. Culture is the unique quality of man which separate him from the lower animal. Nah, jadi budaya adalah kualitas yang unik, ya, yang dimiliki oleh manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah, artinya yang tidak punya pikiran, ya. Saya kira ini juga dikatakan di dalam agama, ya. Misalkan di dalam agama kita dijelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu adalah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya, entah itu fisik kemudian pikiran, ya. Nah, di sini ketika orang memiliki budaya, maka dia merasa dia punya profil yang lebih tinggi dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Ya, kita nggak bisa bayangkan bagaimana dunia binatang yang lain, ya, bisa membangun gedung, bisa membuat pesawat. Ini tidak akan mereka mampu untuk menyaingi manusia. Dengan demikian, bahwa culture can be said to include all the human phenomena in a society. Jadi budaya bisa dikatakan, ya, meliputi seluruh fenomena manusia di dalam sebuah masyarakat, including all learned behavior, termasuk belajar perilaku masyarakat. Ya, kita lanjutkan tentang budaya dalam konteks yang lebih besar, bahwa budaya itu terkait dengan pertama our way of life and mode of behavior. Jadi cara kita hidup dan juga pola-pola perilaku kita. Kemudian ada juga filosofis and etik. Nah, ini juga bagian dari budaya, ya, tentang filosofi and etik, moral and manner, perilaku dan moral, custom and tradition. Nah, ini juga bagian dari adat, ya.
our religious, political, economic, and other type of activities. Jadi seluruh aktivitas yang terkait dengan ekonomi, politik, keagamaan, maka itu juga bagian dari budaya. Oke, di sini di slide selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari struktur kebudayaan. Ya. Kalau kita berbicara struktur kebudayaan yang paling kecil atau cultural trait ya, seperti shaking hand, etc. ya. Jadi bagaimana orang bersalaman. Ya. Kita tahu bersalaman ini termasuk budaya yang ya kadang-kadang berbeda cara orang untuk shaking hand ya. Ada yang langsung bersalaman, ada juga yang merundu, ada juga yang saling berpelukan. Ini saya kira bagian dari salah satu ciri budaya ya. Nah ini yang small unit ya, ini yang budaya yang sederhana. Tetapi yang lebih kompleks lagi kalau kita lihat bagaimana misalkan sekelompok orang melakukan dansa ya. Jadi orang berdangsa ini kan sesuatu yang lebih kompleks, bagaimana gerakannya, harus seirama, harus senada, kemudian koreografi, ada production house, ada manajer, ada audien, etc. Nah, ini saya kira lebih ke dunia perfilman ya. Bagaimana orang melukis, kemudian membuat film ya, ini juga sangat kompleks. Ya tentu budaya yang kompleks ini merupakan kombinasi untuk membentuk pola-pola budaya ya, seperti industri ya, yang tentunya berasal dari budaya masyarakat atau institusi kebudayaan yang berbeda. Nah selanjutnya kita bicara tentang cultural institution. Apa sih cultural institution itu? Jadi sebuah institusi yang menunjukkan pola-pola yang kompleks ya, kemudian centering around a configuration of need. Jadi memusatkan pada kebutuhan-kebutuhan dari kebutuhan manusia ya. Misalkan di sini kita bicara tentang wedding, tentang pola asuhana, relasi suami istri. Saya kira ini adalah lembaga atau institusi budaya yang sangat kompleks. Next, nah di sini juga kita akan membahas tentang culture and society. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa society dan budaya dan masyarakat itu dua hal yang berbeda walaupun tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita bicara society ini kita bicara orang, yaitu struktur hubungan di dalam budaya yang tercipta dan terbagi ya melalui regulasi pola-pola interaksi ya. Jadi society adalah struktur yang ada di dalam budaya. Kemudian society atau masyarakat ya, itu menyediakan konteks within the relationship with the external world develop ya. Jadi menyediakan konteks ya di dalam hubungan ya dengan dunia luar ya. How we structure society constrain the kind of culture we construct. Bagaimana kita menyusun ya masyarakat kita, constrain the kind of culture we construct, maka membatasi budaya seperti apa yang kita akan bangun begitu. Jadi masyarakat seperti apa yang mau kita bangun akan membatasi budaya yang juga kita buat begitu. Cultural preference vary across society. Jadi preferensi tentang kebudayaan ini sangat beragam. Kalau ya sangat beragam dari berbagai masyarakat. Lalu selanjutnya tentang
fungsi kebudayaan. Apa sih fungsi kebudayaan itu? Function of culture. Jadi budaya itu mendefinisikan situasi. Ya. Jadi misalkan kondisi kebudayaan yang menetapkan apa sih yang kita makan, apa yang kita pakai, di mana kita ketawa. Ya. Nah ini saya kira juga terkait dengan persoalan budaya, bagaimana kita beribadah, ritual. Ya. Ini fungsi budaya yang kemudian mengatur, ya, mengatur regulasi, mengatur kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita. Ya, termasuk juga cara bekerja, cara beribadah. Ya. Jadi culture is the treasury of knowledge. Jadi budaya itu bisa dikatakan sebagai warisan ilmu pengetahuan. Ya. Warisan pengetahuan yang kita terima begitu. Budaya menyediakan pengetahuan which is important for the physical, social, and intellectual existence of man. Jadi budaya menyediakan pengetahuan yang sangat penting untuk kejiwaan, kemasyarakatan, dan juga intelektual manusia. Ya. Budaya menciptakan pengetahuan dan membantu kita untuk mentransmisi, ya, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi budaya inilah yang kemudian kita wariskan kepada generasi yang lainnya, termasuk di sini adalah bahasa. Language help not only the transmission of knowledge but also its preservation, accumulation, and diffusion. Jadi fungsi bahasa tidak hanya membantu mentransmisi pengetahuan, ya, transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sesuatu yang terciptakan, ya, terakumulasi, dan juga diffusion, ya, saling share. Budaya kemudian menciptakan pola-pola perilaku, ya. Cultural assign goal and provide means for achieving them. Jadi budaya melahirkan goal, ya, tujuan-tujuan, dan menyediakan apa sih cara-cara kita untuk mencapai tujuan itu. It reward his noble one and punish the immoral ones. Ya. Ini maksudnya bahwa budaya yang mulia itu, sesuatu yang mulia kita akan reward, tetapi yang jelek selalu kita akan punish. Ya. Culture not only control but also liberate human. Jadi budaya itu tidak hanya mengontrol manusia, tetapi juga justru membebaskan manusia. Ya. Energy and activities, ya, termasuk di sini energi dan aktivitas, ya. Jadi culture mendefinisikan sikap, nilai, dan juga tujuan. Kondisi yang terkait dengan perilaku tadi, bahwa budaya juga dikaitkan dengan keagamaan, moralitas, sains, family planning, prostitution, and so on. Nilai-nilai kita yang terkait dengan properti personal, ya, seperti hak asasi manusia, menghormati orang yang lebih tua, dan juga taat kepada orang tua, kepada guru. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan kita. Jadi culture membentuk personalitas. Ini saya kira sangat penting, bahwa dengan kebudayaan itu akan terbentuk personalitas kita, ya. Nah, kemudian budaya juga menyediakan, ya, manusia for a group of life, ya. Artinya bagaimana kita hidup begitu. Kemudian bagaimana desain kehidupan, ya, untuk diri kita. Ini akan artinya bahwa budaya berfungsi di sini untuk membantu kita, ya, bagaimana kualitas kehidupan kita, bagaimana pengaruh lingkungan, ini akan sangat mempengaruhi, ya, tentang cara kita hidup ke depannya. Nah, budaya juga dikatakan di sini bahwa set
limitation on our choice to select different career. Jadi budaya justru memberikan kita pilihan ya, karir seperti apa yang mau kita tekuni. Saya kira ini ya tidak jauh juga dari warisan-warisan yang ada. Misalkan kalau orang tuanya polisi, pasti anaknya jadi polisi. Begitu juga anak seorang politisi, ya kebanyakan mereka akan menekuni dunia politik. Walaupun ya ada beberapa keluar ya dari tradisi itu. Misalkan anak petani belum tentu semuanya jadi anak petani ya. Bisa juga dia membangun karir yang lain. Ini tergantung di mana kemudian setting budaya mempengaruhi dia, di mana dia bergaul, pendidikannya seperti apa. Nah, ini saya kira juga akan mempengaruhi karir ke depannya. Oke, saya kira itu kuliah kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.